Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih kita mengulas kembali terkait video yang viral di mana Ustadz Adi Hidayat menyamakan atau menyerupakan antara kitab Injil dengan kitab suci kita Al-Quran. Yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19 suratnya Maryam di ayat ke-31. Tentu ini sangat banyak teman-temannya menuai kritikan dari sejumlah netizen ataupun kreator-kreator muslim lain. Sampai-sampai ada seorang ustadz teman-teman ya juga ikut mengkritiki apa yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kerana kitab Injil lebih dahulu diturunkan daripada Al-Quran, jadi yang mau anda tanyakan, apakah benar ada yang sama isi kandungan kitab Injil dengan Al-Quran? Kerana anda dengar ada yang seorang ustaz mengatakan Injil dan Al-Quran ada yang sama. Syukran. Ini masalah ni kerana isu akhir-akhir ini ada salah seorang ustaz yang membuat satu majlis dengan orang Kristian dan dia nak kolabkan antara Al-Quran dengan Injil, yang mana orang Kristian ini berani dengan jelas dia katakan bahawa dalam Yohanes 3 ayat ke-16 bahawa Tuhan kerana sayang rahmatnya kepada umatnya, bahkan dia hantar anak tunggalnya kepada manusia, dan siapa yang beriman kepada anak tunggalnya maka dia dapat berkat. Lalu ustaz ini membacakan surah Maryam ayat 30 dan 31. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang 30 dia tak terjemahkan, dipotong yang ke-31. Dikatakan bahawa Nabi Isa itu diutus untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia. Ini niatnya nak mengajak orang sama-sama bahawa ajaran Kristian dengan ajaran Islam itu sama. Ini bukan toleransi tapi ini kolaborasi. Kenapa dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah, iaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah, yang orang Kristian mengatakan anak Allah. Ingat jemaah dikasihi Allah, berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu. Namun yang ironisnya teman-teman ya, ternyata jamaahnya Ustadz Adi Hidayat ini masih belum terima dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat tersebut. Mereka beralasan katanya Ustadz Adi Hidayat itu benar dan apa yang dikatakan Ustadz Adi Hidayat tersebut tidak salah, karena itu memang asas toleransi. Padahal teman-teman ya, apa yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat ini, ternyata Ustadz Adi Hidayat ini memotong ayat tersebut. Di mana di saat itu Ustadz Adi Hidayat membacakan surat Maryam setelah mendengarkan isi dari kitab Injil yang dibacakan oleh mahasiswi tersebut. Dan kenapa teman-teman ya saya mengatakan ayat tersebut dipotong? Jadi di dalam video yang kemarin saya belum sempat memperhatikan bahwa Ustadz Adi Hidayat memang memotong ayat tersebut. Setelah saya teliti, ternyata memang benar teman-teman ya, Ustadz Adi Hidayat dengan sengaja memotong surat Maryam tersebut. Ya Allah, coba kita dengar seperti apa terjemahannya. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik. Ya, seharusnya terjemahannya itu juga harus senada, teman-teman. Itu yang dimana Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Hamba Allah untuk menyebarkan risalah, teman-teman. Dan Allah memberikan dia Alkitab Injil. Dan yang harus dipertegas lagi Ustadz, yang harus diperjelas lagi Ustadz, di situ ayatnya jangan dipotong-potong. Bahwa Allah menjadikan Isa sebagai nabi. Sebagai nabi bukan Tuhan. Kalau di situ kan, nah Isa sudah dianggap sebagai anak Allah. Isa juga dianggap sebagai Tuhan bagi mereka. Sedangkan di dalam surah Maryam, di ayat ke-30 itu, yang Pak Adi Hidayat tadi bacakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dan aku diutus membawa risalah begitu ya. Membawa Injil atau menyampaikan Injil, diberikan kitab Injil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di penghujung ayat ke-30 itu, dan aku ini adalah seorang nabi. Itu bunyi ayatnya. Tetapi kenapa di bagian aku ini adalah nabinya tidak dibaca, Ustaz? Toleransi. Toleransi itu menyatakan kebenarannya. Bahwa di dalam Islam kami menganggap bahwa Isa itu adalah seorang nabi dan rasul, bukan seorang anak Tuhan. Jika kalian meyakini seperti itu ya silahkan, tetapi kami tidak. Harusnya begitu. Ini namanya toleransi. Tetapi kalau sudah memotong-motong ayat, ya Allah, tidak tahu saya mau komentar apa. Silahkan kalian saja komentar di bawah. Kita lanjut dulu sebentar. Terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip. Ya, oke. Mirip. Wah, ini bahaya teman-teman ya, apa yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat ini. Entah apalah tujuan dari Ustadz Kondang ini. Beliau ini sengaja menutup-nutupi, beliau memotong sepenggal arti dari surat Maryam tersebut.
Seharusnya Ustadz Adi Hidayat ini jika memang niatnya ingin mendakwahi mahasiswi Nasrani tersebut, seharusnya ayat tersebut jangan dipotong. Katakanlah yang sebenarnya. Dan kita tidak mengetahui teman-teman ya, tujuan dari Ustadz Adi Hidayat ini apa sebenarnya. Jadi untuk para jamaahnya Ustadz Adi Hidayat yang masih kekeh atau membela kesalahan Ustadz Adi Hidayat tersebut, segera di cross check lagi apakah benar Ustadz Adi Hidayat tersebut melakukan kesalahan atau sengaja membelokkan makna surat Maryam tersebut, atau memang Ustadz Adi Hidayat ini lupa. Kalau hemat saya teman-teman ya, sekelas Ustadz Adi Hidayat yang orangnya sangat cerdas, mana mungkinlah beliau ini lupa dengan ayat tersebut, sedangkan Ustadz Adi Hidayat ini hafal pojok kanan, pojok kiri, dan pojok atas bawah. Jadi jika benar Ustadz Adi Hidayat dengan sengaja membelokkan atau memotong surat Maryam tersebut, maka ini jelas bahaya teman-teman ya. Secara tidak langsung atau secara tidak sengaja Ustadz Adi Hidayat ini sudah berani mengubah isi dari makna surat Maryam tersebut. Na'udzubillah, na'udzubillah teman-teman ya. Dan beginilah teman-teman ya, mengerikannya di akhir zaman, Ustadz yang banyak hafalannya sekalipun atau secerdas apapun, jika tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dampaknya luar biasa teman-teman ya. Seperti yang terlihat kondisi Ustadz Adi Hidayat sekarang. Sangat jauh teman-teman ya dengan awal-awal mulanya Ustadz Adi Hidayat ini menjadi seorang da'i. Di mana dulu Ustadz Adi Hidayat masih lurus menerangkan Islam apa adanya tanpa memilah-milih. Namun di saat-saat sekarang inilah Ustadz Adi Hidayat diuji dengan ketenarannya, membuat Ustadz Adi Hidayat ini lupa kepintaran dan kecerdasan yang ia miliki itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk Ustadz Adi Hidayat, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Ustadz Adi Hidayat ini kembali ke jalan yang lurus seperti yang dulu, di mana di saat awal-awal mula Ustadz Adi Hidayat ini menjadi seorang dai. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman ya, semoga video saya ini bermanfaat dan semoga ini menjadi himbauan untuk kita semua agar kita lebih berhati-hati lagi di dalam memilih seorang ustadz. Dan semoga kita di akhir hayat nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan muslim dan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.